Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama lagi. Semoga kita selalu dalam baik dan kebaikan seluruhnya kita semua, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi seputar pembahasan modul P3K, di mana soal ini kita persiapkan untuk menghadapi tes P3K yang akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan gitu ya. Karena dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang saya akan sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, materi ini adalah tentang logika matematika. Materi ini juga adalah materi kaitannya dengan soal matematika, atau juga nanti bisa muncul di tes bakat skolastik. Adapun sumber dari materi ini adalah sebagaimana yang dipelajari saat ini di SIM PKB untuk kawan-kawan yang sudah tercatat di Dapodik. Namun untuk kawan-kawan yang belum tercatat di Dapodik, jangan berkecil hati, karena Maki akan selalu memberikan solusinya gitu kawan-kawan semua. Ini materinya dia untuk profesionalismenya, dan untuk pedagogiknya sudah banyak sekali Maki share. Insya Allah akan selalu diupdate di soal-soal berikutnya. Baik, untuk satu kita langsung aja ke copy gitu kan ya. Ini materinya tentang bahan belajar logika matematika gitu ya. Bisa juga masuk TBS, tes bakat skolastik, ataupun profesionalismenya. Perhatikan premis berikut. Premis 1, jika Aldi giat belajar maka ia bisa menjadi juara. Premis 2, jika bisa menjadi juara maka ia boleh ikut liburan. Kesimpulan yang sah dari premis tersebut adalah A. Aldi ikut liburan maka ia rajin belajar. B. Aldi giat belajar maka ia boleh ikut liburan. C. Aldi giat belajar dan ia boleh ikut liburan. D. Aldi giat belajar atau ia tidak boleh ikut liburan. E. Aldi giat belajar dan ia tidak boleh ikut liburan. Yang mana nih kira-kira kawan-kawan? Masih ingat dulu materi apa? Materi logika matematika di SMA gitu ya. Oh, langsung SMP ya. Langsung sarjana gitu ya. Oke, kalau langsung saja kita baca bareng dulu ya. Cara cepatnya gini ya kawan-kawan. Ini sebetulnya modus silogisme gitu kan ya. Jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya kalau ini sama nih, coret-coret aja Q-nya, tinggal diturunin P maka R. Ini kan Aldi giat belajar, Aldi menjadi juara. Ini kan dekat juara, yang juara coret aja. Maka kesimpulannya jika Aldi giat belajar maka ia boleh ikut liburan. Ada enggak? Aldi ikut liburan berarti wrong. Aldi giat belajar maka ia boleh ikut liburan. Nah, ini boleh jadi nih. Aldi giat belajar dan ini bukan dan, ini atau ini dan. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A gitu ya. Jadi kesimpulannya jika P maka R. Aldi giat belajar maka ia boleh liburan. Tuh kan jawabannya yang B. Begitu kan kawan? Understand? Binat, jadi sedih mantap. Kalau mantap, next soal berikutnya. Perhatikan premis berikut. Jika giat belajar kayak menjadi juara, ini sudah ya bersama ya. Ini juara berarti kesimpulannya ini masih B ya. Oke. Lanjut nih, bentuk P dan negasi Q. P dan dalam kurung P maka Q, maka senilai dengan apa? Ternyata senilainya adalah dengan A nih, yang A, P dan Q. Jadi untuk ini P dan dan yang nggak pakai ini ya, ini huruf A. P dan dalam kurung P maka Q itu senilai ekuivalen, itu senilai ya dengan P dan Q gitu. Ini agak Q gitu kan kawan ya. Oke, jika saya makan maka saya kenyang. Saya makan jadi saya kenyang. Jika saya makan maka saya kenyang. Jika P maka Q. Saya makan berarti saya makan, berarti Q ya. Jadi saya kenyang. Jika saya makan maka saya kenyang, gitu Q ya. Saya makan. Nah, kesimpulannya adalah apa nih? Ini kan coret-coret berarti Q kan. Ini metode penarikan argumen atau kesimpulan dengan cara apa? Iya betul, jawabannya adalah modus ponen gitu kan ya. Jadi jika P maka Q, lalu di sini ada P, kesimpulannya adalah ini coret aja yang ada Q, itu namanya modus ponen. Karena ada modus tolen, modus ponen, silogisme dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Next. Nah, kalau ini proporsi majemuk P disjungsi Q R ekuivalen dengan mana? Iya betul, yang D jawabannya kan ya. Untuk lebih jelasnya insya Allah nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Kalau banyak penontonnya itu, kalau sedikit jangan usah dibahas gitu kan. Oke, next yang berikutnya. Pernyataan yang bernilai salah di bawah ini adalah yang salah mana nih? Jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat, ini betul. 3 itu kurang dari atau sama dengan 10 dikurangi 7, benar kan? Karena 10 kali 7 kan 3 kurang atau sama dengan, sama dengan kan? 3 benar. 3 kurang 1 2. Hasil kuadrat bilangan real bukan bilangan real negatif.
Ini juga benar. Kuadrat bilangan, kalau kuadrat itu kan positif, maka bukan bilangan negatif kan. Kuadrat bilangan prima kayak 2 merupakan bilangan prima, salah. Kalau dikuadratkan jadi bilangan genap ya, nggak prima lagi. Berarti kalau yang bukan, berarti jawabannya ada yang E. Oh, begitu kan kawan? Hansen, inap-inap, ini semantap. Kalau mantap, next soal berikutnya. Nah, yang ini juga sama nih kawan-kawan. Kalau ada soal kayak gini, P disjungsi Q dan ini, maka ini ekuivalen dengan A ya, yang A nih, P aja. Untuk lebih jelasnya insya Allah nanti akan bahas di pertemuan berikutnya ya, kalau banyak penontonnya gitu. Kalau sedikit nggak usah gitu ya. Diketahui premis berikut. Premis 1, jika saya jujur maka usaha saya berhasil. Jika usaha saya berhasil maka hidup saya bahagia. Dari premis tersebut dapat disebutkan bahwa, nah, jika saya jujur, ini kan ada dua kalimat yang disebutkan 2 kali, berhasil. Berarti yang benar nanti kesimpulannya adalah saya jujur maka hidup saya bahagia. Jika saya jujur maka hidup saya bahagia. Ini yang betul kawan-kawan ya. Ini wrong. Berarti jawaban itu yang A. Begitu kan Ansen? Inap. Ini mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Andi suka makan buah mangga. Andi suka makan buah jambu. Andi suka makan buah salak. Jika P dan negasi Q, disjungsi Q dan negasi R bernilai benar, maka pernyataan berikut yang bernilai benar adalah, iya betul, jawabannya adalah Andi suka makan buah mangga dan jambu. Ini wrong ya. Andi suka makan buah mangga dan tidak. Oh, yang ini yang betul, yang D ya. Sorry, ini wrong. Jadi yang jawabannya betul adalah Andi suka makan buah mangga dan tidak suka makan buah jambu. Insya Allah nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya, kalau banyak penontonnya gitu kan di Andersen. Inap. Ini mantap. Mantap, next soal berikutnya nih. Perhatikan premis dan konklusi berikut. Kakak maka ya. Nah, ini terus apabila pembuktian menggunakan aturan bukti bersyarat, nah, pertama yang harus dikerjakan adalah mana nih? Iya, jawabannya adalah yang mana? Yang nanti akan dibahas di pertemuan C ya. Menarik antecedent jawabannya nih. Itu yang akan dibahas di pertemuan berikutnya, kalau banyak penontonnya gitu kan ya. Jawabannya berikut itu yang C gitu kan Andersen. Inap. Ini mantap. Kalau mantap, next soal berikutnya. Bentuk majemuk P maka Q dan negasi Q ekuivalen dengan mana nih kira-kira? Jawabannya adalah B kawan-kawan ya, negasi P gitu kawan-kawan ya. Dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, next lanjut. Implikasi P maka Q QR bernilai benar jika nah ini P maka Q maka R ini akan bernilai benar apabila posisinya benar salah BSS. Benar salah. Berarti yang D jawabannya ya. Ini wrong, betul, ini wrong. Oke, nanti juga akan dibahas ya kalau banyak yang request. Oke, next. Ini juga sama nih kawan-kawan. Negasi P ini yang betul itu adalah SSB nih. SS 3 kali SS nya ya. Nah ini B, ini wrong. Betul. Ya, ini akan dibahas kalau banyak penonton gitu kan. Oke. Kalau yang ini apa? Yang ini juga sama kawan-kawan, jawabannya ini adalah yang A. Ini yang betul, yang A. Oke. Next. Yang ini adalah A dan negasi ini dia, yang E ya. Tautologi ya. Nanti juga ini akan dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Next. Kalau yang ini jawabannya itu adalah yang C. Jika diketahui himpunan semesta A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka pernyataan berkuantor berikut yang memiliki nilai kebenaran salah, bahwa untuk setiap anggota bilangan A asli plus 2 kurang dari 6. Yang salah kan, nilai kebenaran salah. Kenapa? Karena kalau X-nya ini ditambah, ini X-nya kan ada yang 6, tambah 2, 8. Nah, kalau ini 9, X-nya 5 ditambah 4, 9 ada betul kan? Atau 1 dibagi 1 kurang 1, ada ya, ketika X-nya 1. Ini betul ya, kalau 1 dibagi 1 nih. Ini X-nya kan, ini X-nya. Kemudian ini 1 dibagi 1 kurang 1 lebih dari 0. Ketika ada 1 muncul dibagi 1 kurangi 1, X-nya 1 nih. 0, ini undefined nih. Ini lebih dari 0 katanya. Tapi ada yang betul lebih dari 0. Contoh misalkan 1 dibagi berapa ya? 6 kurang 1 lebih dari 0 kan?
atau jangan 2 aja lah, 2 kurang 1 1 bagi 1 1, lebih dari 0 enggak? Lebih, betul. Yang ini X dikurangi 3 kurang dari 4. Ketika X nya 1 dikurangi 3 kurang dari 4, betul. Yang salah itu yang ini ya, ketika X nya ditambah 2 kurang dari 6, itu kawan-kawan ya. Oke, jawaban yang C begitu kan kawan. Anzen ina mantap next. Yang ini, jika ibu tidak pergi maka adik senang, jika adik tidak tersenyum maka dia tidak senang. Kesimpulan yang sah adalah ibu pergi atau adik tersenyum. Ibu pergi atau adik tersenyum yang B, gitu kan kawan. Oke kawan-kawan, barangkali saya dulu memberikan kesempatan ini oleh Maki, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah akan selalu ditambah materi-materi berikutnya disertai lengkap pembahasannya kalau memang banyak request dari kawan-kawan ya. Di samping usaha yang maksimal, rajin dan rutin, agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkan doa. Karena apa artinya usaha tanpa adanya doa? Karena usaha tanpa doa itu sama aja sombong, dan berdoa saja tanpa usaha itu sama aja bohong. Makanya antara usaha dan doa harus sama-sama seimbang, karena judul lagunya kan perjuangan dan doa, gitu kan kawan ya. Oke kawan, insya Allah nanti akan ditambah lagi materi berikutnya tentang pedagogiknya maupun personalnya dan TBS karena ada soal TBS nya, tes bakat skolastiknya, gitu kan kawan. Thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.